أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, di setiap kali melakukan dosa, kita diperintahkan untuk segera beristighfar dan bertaubat. Dan lebih baik lagi, apabila istighfar dan taubat itu dibarengi dengan mengerjakan salat taubat. Pada kesempatan ini, kami akan sampaikan penjelasan tentang cara salat taubat yang terbaik dan paling utama. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah menggolongkan kita termasuk minat tawwabina, yakni orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. 1. Berwudu yang sempurna. Wudu yang baik dan sempurna adalah termasuk bagian penting dari sholat taubat. Perhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Ma min abdin yudnibu dzamban fayuhsinu tahura thumma yaqumu fayusalli rak'ataini thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lah. Tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa lalu ia membaguskan wudunya, kemudian ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah itu ia beristighfar kepada Allah, kecuali Allah mengampuni dosanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma shalla raka'ataini kana min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka ia bersih dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan dari ibunya. Hadis riwayat Tabrani. Yang dimaksud membaguskan wudu di sini adalah menyempurnakan wudu. Sebagaimana Imam Suyuti dalam Ad-Dibat ala Sahih Muslim menjelaskan, artinya ia berwudu yang sempurna dengan kesempurnaan sifat dan adab etikanya. Al-Abadi dalam Aunul Ma'bud juga menerangkan, artinya ia menyempurnakan wudu dengan adab etikanya. Mengapa wudu di sini penting? Pertama, karena wudu adalah kuncinya sholat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuncinya sholat adalah bersuci atau wudu. Yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Artinya jika wudunya baik dan benar, maka sholatnya pun menjadi baik dan benar. Kedua, wudu yang sempurna akan menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berwudu lalu membaguskan atau menyempurnakan wudunya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari tubuhnya, sehingga keluarnya itu sampai dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, lalu ia membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya itu semua kesalahan yang disebabkan ia melihat padanya dengan kedua matanya, bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya itu
semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Selanjutnya apabila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua kesalahan yang dijalankan oleh kedua kakinya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir, sehingga akhirnya keluarlah ia dalam keadaan suci dari semua dosa. Hadis riwayat Muslim. Jadi, jika kita ingin sholat taubat yang terbaik dan paling utama, maka tak cukup hanya sekedar wudhu, tapi wudhunya harus baik dan sempurna. 2. Waktu terbaik sholat taubat. Pada asalnya, sholat taubat boleh dilakukan pada waktu kapan saja. Boleh di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Sebab sholat taubat termasuk kategori sholat sunnah mutlak yang pelaksanaannya tidak dibatasi oleh waktu. Jadi boleh kapan saja. Namun ada waktu yang terbaik untuk sholat taubat, di mana jika kita mengerjakan sholat taubat di waktu ini, maka kita akan mendapat banyak keutamaan. Kapan waktu terbaik itu? Yakni di waktu malam, tepatnya di sepertiga malam yang terakhir, atau kurang lebih pukul 1 malam sampai dengan waktu sahar atau menjelang subuh. Mengapa sholat taubat di waktu ini menjadi yang terbaik dan paling utama? Sebab sholat taubat di waktu ini bertepatan dengan waktu nuzul atau waktu turunnya rahmat ampunan Allah, waktu yang disaksikan oleh para malaikat, waktu paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, dan waktu mustajabnya doa-doa dan permintaan. Dan lebih baik serta lebih istimewa lagi adalah mengerjakan sholat taubat ini di waktu sahar atau menjelang subuh, yakni kira-kira 60 menit sebelum subuh, mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu pagi sebelum fajar mereka selalu memohon ampun. Quran Surah Ad-Dhariyat ayat 18. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya akhir malam itu lebih aku sukai dalam aku bertahajud daripada awalnya, karena Allah telah berfirman, dan di waktu sahar mereka beristighfar. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Diriwayatkan bahwa Nabi Ya'qub alaihi salam mengakhirkan doa sampai datangnya waktu sahar, karena ia adalah waktu di mana Allah berfirman, adakah orang yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan. Maka ketika Nabi Ya'qub alaihi salam sampai pada janjinya, ia berdiri untuk sholat di waktu sahar. Setelah selesai, ia mengangkat kedua tangannya kepada Allah dan berdoa, ya Allah, ampunilah pengaduanku atas Yusuf, sedikitnya kesabaranku atasnya. Ampunilah anak-anakku atas apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Lalu Allah memberi wahyu kepadanya, aku mengampuni kamu dan mereka semua. 3. Cara sholat taubat yang terbaik. Pertama, dikerjakan secara khusus. Pada asalnya, sholat taubat termasuk kategori sholat laisa maqsudah lidzatiha, yakni ibadah yang tidak berdiri sendiri, yang pelaksanaannya bisa digabungkan dengan sholat yang lainnya, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Artinya, jika kita ingin mengerjakan sholat taubat, maka cukup dengan berwudu, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat. Entah 2 rakaat itu adalah sholat taubat secara khusus atau sholat yang lainnya. Namun sebaiknya sholat taubat ini kita kerjakan secara khusus dengan niat tersendiri, tidak digabung atau disatukan dengan sholat lainnya. Dengan mengerjakannya secara khusus, maka kita akan mendapat banyak manfaat
dan keutamaan. Kedua, dikerjakan sendirian. Baiknya sholat taubat ini dikerjakan dengan sendiri atau tidak berjamaah. Sebab sholat taubat termasuk bagian dari sholat sunnah yang tidak dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Hikmahnya, kita bisa lebih khusyuk dalam berdoa dan mengakui perbuatan dosa dengan sebenar-benarnya. Ketiga, dikerjakan di rumah. Sholat sunnah sebaiknya dikerjakan di rumah, termasuk sholat taubat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya sholat adalah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat wajib." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Azim Abadi berkata, yang lebih utama adalah sholat sunnah di rumah, karena menjauhkan dari sifat riya dan mendekatkan pada keikhlasan kepada Allah. Selain itu, sholat sunnah di rumah juga dapat memberikan kemakmuran dari berkahnya makanan sehari-hari. Keempat, membaguskan rukuk dan sujudnya. Dalam sholat taubat ini, hendaknya diperhatikan rukuk dan sujudnya, sebab termasuk bagian penting dari kesempurnaan sholat taubat adalah menyempurnakan rukuk dan sujud, yang dengannya insya Allah kita benar-benar akan mendapat ampunan Allah. Diterangkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma qama fa shalla raka'ataini aw arba'a raka'atin maktubatin aw ghairi maktubatin yuhsinu fihi marruku'a was-sujuda thumma yastaghfirullaha illa ghufiralah." Siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian ia berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, baik sholat wajib atau selain wajib, di mana ia membaguskan rukuk dan sujudnya. Setelah itu ia memohon ampun kepada Allah, maka ia akan diampuni. Hadis riwayat Tabrani. Menyempurnakan rukuk dan sujud berarti melakukan keduanya dengan cara yang benar dan baik, disertai dengan membaca tasbih dan doa ketika sujud. Berikut kami sebutkan di antara doa permohonan ampun ketika sujud yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ghfirli dzambi kullahu tiqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya, yang lembut dan yang jelas, yang awal dan yang akhir, yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Hadis riwayat Muslim. Kelima, dikerjakan dengan khusyuk. Khusyuk adalah bagian terpenting dalam sholat, termasuk sholat taubat. Dengan khusyuk inilah insya Allah kita benar-benar akan mendapat pengampunan Allah. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla raka'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia sholat 2 rakaat, yang ia tidak berbicara dengan dirinya dalam keduanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam As-Sun'ani menjelaskan, artinya ia tidak memikirkan urusan dunia dan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Jika terlintas suatu pikiran, lalu ia segera mengalihkannya, maka itu diampuni dan tidak terhitung sebagai pembicaraan sendiri. 4. Istighfar terbaik sholat taubat. Dalam sholat taubat,
Istighfar menjadi bagian penting yang tak boleh ditinggalkan, sebagaimana petunjuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma min abdin yudnibu dzamban fayuhsinu at-tahura thumma yaqumu fayusalli rak'ataini thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lah. Tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa, lalu ia membaguskan wudunya, kemudian ia melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu ia beristighfar, kecuali Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Prinsipnya, kita boleh membaca istighfar apa saja dan berapa saja. Namun tentunya yang terbaik dan yang paling utama adalah membaca istighfar yang maksur atau yang diambil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikut kami sebutkan di antara bacaan istighfar yang telah masyhur, yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang lama dan yang baru, yang tersembunyi dan yang nyata, yang aku lakukan berlebihan, dan yang Engkau lebih tahu daripadaku. Engkaulah yang memajukan, dan Engkau yang memundurkan. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau telah ciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku ada di atas ikatan janji-Mu, dan aku berjanji kepadamu dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmat-Mu terhadap diriku, dan aku mengakui dosaku padamu. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali Engkau. 5. Melakukan amal kebaikan, utamanya sedekah. Setelah sholat taubat, kita dianjurkan untuk melakukan amal kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza asa'ta fa ahsin." Apabila kamu berbuat dosa, maka berbuatlah kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Imam Ahmad, dan Tabrani. Amal kebaikan yang dilakukan setelah dosa dan kemaksiatan diharapkan akan menghapuskannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114. Dan amal kebaikan yang paling dianjurkan setelah sholat taubat adalah sedekah. Karena seperti diketahui bahwa sedekah adalah penghapus dosa dan penyebab ridho Allah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sedekah itu akan menghapus kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan meredam kemurkaan Tuhan
dan mencegah kematian su'ul khotimah. Hadis riwayat Tirmidzi. Di samping itu, sedekah akan menjadi penebus dosa dan kemaksiatan. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata saat taubatnya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya untuk melaksanakan taubatku, aku berkehendak mengeluarkan seluruh hartaku sebagai sedekah di jalan Allah dan Rasul-Nya." Maka Nabi bersabda, "Simpanlah sebagian hartamu, karena itu lebih baik bagimu." Aku berkata lagi, "Sesungguhnya aku menyimpan hartaku, yaitu bagianku yang ada di tanah Khaybar." Hadis riwayat Bukhari. Imam Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj menyebutkan, disunahkan bersedekah mengiringi setiap kemaksiatan, sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Jurjani. Selain sedekah, baik pula melakukan amalan puasa setelah sholat taubat, sebagaimana yang disebutkan Imam Al-Ghazali. Hendaknya ia mengiringi dosa dengan mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah itu, beristighfar kepada Allah 70 kali dan membaca Subhanallahil Azimi wa bihamdih 100 kali, lalu bersedekah, kemudian berpuasa sehari.